Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Ini adalah video yang kedua aku. Nah, kali ini aku akan membahas tentang bagaimana sih cara mengurus STNK yang hilang dari awal sampai akhir. Aku bakal memberitahu pada kalian. Nah, kenapa aku bakal ngasih tahu pada kalian? Karena aku mengalami hal ini sendiri. Nah, dan dari awal aku merasa bingung nih. Ini mulanya gimana ya? Ngurus STNK yang hilang. Terus, nah, kalau buat teman-teman yang memiliki uang lebih sih ya gampang ya, tinggal langsung ke Biro Jasa STNK. Tapi karena di sini aku pengen mencari tantangan baru dan juga jenuh di rumah ya. Sekarang masih musim pandemi dan mengharuskan kita untuk WFA. Jadi aku memutuskan untuk mengurus STNK aku sendiri. Karena aku yang menghilangkan, jadi aku juga harus bertanggung jawab sih. Nah, terus, di sini aku akan menjelaskannya dari awal sampai akhir. Nah, jadi yang pertama itu sebelum kalian datang ke Samsat terdekat untuk mengurus STNK, jadi kalian tuh harus menyiapkan dulu dokumen-dokumen yang penting. Jadi biar kalian nggak bolak-balik. Nah, apa aja sih dokumennya? Jadi yang pertama itu kalian harus menyiapkan BPKB. Nah, BPKB yang asli dan juga KTP pemilik motor. Nah, KTP pemilik motor. Kalau misalkan pemilik motornya itu adalah ibu kalian atau ayah kalian, maka kalian bisa meminjam dulu KTP-nya. Nah, tapi jangan langsung dikembalikan karena KTP asli tersebut akan dibutuhkan sampai nanti proses duplikat STNK. Jadi tetap harus dibawa-bawa ya. Nah, jadi setelah STNK dan juga setelah KTP dan juga BPKB, kemudian kalian fotokopi. Nah, saran aku sih kalian fotokopi cukuplah 8 lembar. Nah, 8 lembar ini kalau saran dari aku 3 diantaranya disatuin. Nah, disatuin ini apa? Disatuin antara BPKB di bagian atas dan juga yang di bawahnya bagian KTP. Nah, KTP si pemilik. Nah, itu disatuin dijadikan satu lembar. Nah, di fotokopi sebanyak 3 kali. Dan sisanya 5 untuk kelengkapan yang lain. Oh ya, buat teman-teman, karena di Samsat disarankan untuk membawa map untuk pemberkasan nanti. Jadi ada baiknya sih kalian menyiapkan juga nih map dari rumah sekalian kan ke tukang fotokopiannya. Nah, udahlah fotokopi dan juga fotokopi BPKB dan juga si KTP pemilik tersebut, kalian bisa langsung meminta surat kehilangan ke polsek terdekat yang ada di rumah kalian. Nah, biar bapaknya nggak banyak nanya gitu, biar kaliannya juga lebih mudah, memudahkan pekerjaan pak polisinya. Kalian juga bisa memberikan fotokopian dari BPKB tersebut karena nanti di situ diketikkan sesuai data yang ada di BPKB dan juga KTP. Nah, seperti itu. Nah, setelah kalian mendapatkan surat kehilangan, selanjutnya kalian bergegas ke Samsat. Karena aku rumahnya di kabupaten, jadi aku bergegas ke Samsat yang ada di kabupaten. Nah, begitu pula teman-teman apabila domisili teman-teman ada di kota, maka teman-teman bergegaslah ke Samsat kota. Nah, terus jangan lupa ke Samsat untuk mengurus STNK hilang, dibawa juga motornya. Nah, karena nanti ada pengecekan fisik. Nah, oke, aku mulai aja. Jadi setelah kita datang ke Samsat, kita masuk ke dalam ruangan Samsat. Nah, kalau misalkan teman-teman yang pertama kali datang ke Samsat bingung, nah teman-teman bisa nanya langsung ke bagian sebelah kanan. Di situ kayak ada, kalau menurut aku sih kayak resepsionis gitu. Nah, kita nanya, Pak, saya mau mengurus kehilangan STNK nih, ke loket berapa ya? Nah, nanti akan ditunjukkan. Nah, kebetulan kemarin itu aku ditunjukkan ke loket 3. Nah, di loket 3 ditanya perlengkapannya, persyaratannya sudah lengkap apa belum. Nah, seperti tadi BPKB asli, BPKB fotokopian, dan juga KTP asli dan KTP fotokopian, dan juga tadi surat kehilangan. Nah, selanjutnya apabila teman-teman kekurangan persyaratan tadi, nah teman-teman diminta untuk memfotokopi kembali baik itu surat kehilangannya ataupun BPKB dan fotokopi KTP. Nah, selanjutnya setelah
setelah semua lengkap, kita diminta untuk ke bagian belakang. Nah, ke bagian belakang itu apa? Ke bagian belakang itu adalah ke bagian cek fisik. Nah, cek fisik kendaraan motor. Nah, cek fisik kendaraan bermotor. Jadi kita nanti membawa map yang tadi. Nah, map tadi itu isinya apa aja? Nah, di dalamnya itu ada 2 rangkap fotokopi BPKB dan KTP yang tadi, yang 1 lembar tadi. Nah, selanjutnya juga BPKB yang asli itu dihacker dong, disatuin sama KTP kita, disimpan bagian atas itu KTP yang asli dan juga fotokopiannya. Nah, kita masukkan, kita tutup, kita bawa ke bagian belakang, yaitu ke bagian cek fisik. Nah, menunggu bagian cek fisik juga nggak terlalu lama kok teman-teman, kurang dari 5 menit, jadi kalian nggak perlu khawatir nih atau terbayang bakalan lama banget ya di Samsat, kayaknya males ya. Jangan, itu nggak, dari pengalaman aku itu cepat banget, kurang lebih 1,5 jam dan itu cepat. Nah, kita ngantri dulu nih, kita kasih mapnya ke si bapak petugas yang di bagian cek fisik. Nah, kita tunggu dulu kurang lebih dari 1 menit, lalu dipanggil lagi. Nah, ternyata setelah dipanggil itu kita harus disuruh melengkapi tulisan yang ada di kertas kuning. Kertasnya tuh kuning. Nah, isinya tuh data-data tentang motor kita. Nah, tentang motor kita. Nah, kita contekan kita itu apa? Yaitu tadi BPKB dan juga apa ya, lupa. Dan juga apa sih? KTP. Oh ya, dan juga KTP. Nah, udah gitu contekannya jadi kayak nomor mesin, nomor rangka, warna, dan juga bahan bakar. Nah, itu diisi secara rinci. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi map yang tadi ke petugasnya. Kemudian beberapa saat kemudian kita dipanggil nih, karena tadi mewajibkan untuk bawa motor ya teman-teman, karena kita mau mengurus kehilangan STNK. Dibawalah motornya mendekati si petugasnya. Oh ya teh, sok dibawa ke sini motornya, kata bapaknya gitu kan. Nah, udah gitu kita bawakan, kita mendekati petugasnya. Nah, ternyata cek fisik itu bukan mengecek dari bagian atas, bawah, luar, dalam motor kita. Enggak, ternyata perkiraanku tuh salah. Ternyata cek fisik itu adalah cuma mengecek nomor seri yang ada di motor kita. Jadi ternyata di setiap motor itu ada nomor serinya yang berbeda-beda dari setiap motor. Nah, nomor seri itu membedakan antara motor kita dengan motor yang lain gitu. Dan itu sudah terdaftar di kepolisian. Jadi di cek fisiknya itu, jadi si petugasnya membuka bagian jok bagian dalam kan, terus nanti dia nempel stiker, terus dia bakalan nyoret-nyoret pakai pensil gitu kan, terus nanti nomor serinya tercetak kan di bagian kertas itu, kemudian bakal ditempel, disatukan ke map kita tadi. Nah, begitu pula yang di bagian bawahnya, nomor serinya itu ada 2, yang di dalam jok dan juga yang di bawah itu, yang di bawah apa ya, kayak mesin gitu deh, bagian mesin sebelah kiri gitu teman-teman. Nah, sama dicoret gitu kan. Nah, udah dicoret, ditempelkan. Nah, finally udah selesai, nggak lama, nggak 10 menit, nggak makan waktu lama. Kita mengeluarkan biaya 10.000 untuk cek fisik. Nah, setelah itu petugas cek fisik meminta kita untuk ke bagian kantor belakang. Nah, aku lupa kantor belakangnya apa, nama kantornya apa, tapi kita cuma diminta untuk silahkan teh nanti ke bagian kantor belakang untuk pengecapan ya, pelengkapan cap. Oh iya, akhirnya aku ke belakang, capnya sudah lengkap. Nah, dari bagian kantor yang belakang itu setelah dicap, kita diminta lagi untuk ke loket 3. Kita balik lagi ke loket 3 guys, sebentar. Pagel. Nah, selanjutnya di loket 3 aku pikir sudah berakhir ya, ternyata cobaan masih ada guys. Jadi setelah ke loket 3, ternyata di loket 3 kita diminta untuk memfoto bagian depan motor kita. Nah, bagian memfoto bagian depan motornya itu nggak semata-mata cuma difoto doang, kayak difoto dari kamera terus kita cetak biasa di kertas biasa atau di kertas foto, enggak. Ternyata kita diminta untuk menfotokan bagian depan tersebut, terus hasil fotonya tuh di scan di kertas kuning tadi, di
kertas kuning yang tadi kita isi pas di bagian duplikat. Nah itu di foto kita di scan di situ, jadi disatuin. Nah jadi menurut aku sih memang ribet ya, karena pengalaman aku kemarin tuh nyarinya susah banget, mana panas jam 12. Nah tapi lebih estetik, lebih rapi, dan juga nggak rawan hilang untuk foto kan. Kalau hilang ribet juga ya kita. Nah udah gitu, setelah mencari tukang foto, fotonya udah jadi, balik lagi kita ke loket 3. Ke loket 3 ngapain? Kita sodorin tuh foto, Pak, fotonya udah jadi ya. Nah dikirain bakalan berakhir, ternyata ini adalah awal dari petualangan mengelilingi kota Bandung. Ternyata ada beberapa persyaratan yang harus, maaf aku nyontek ya teman-teman, yang harus kita lalui lagi untuk mendapatkan STNK kita. Apa aja gitu? Udah kurang lebih 1,5 jam ya di Samsat Kabupaten. Saya diberikan surat ini, enggak, bukan surat sih, kayak contekan gini. Nggak kebaca ya, nggak apa-apa, saya bacain aja ya. Jadi yang pertamanya itu syarat-syarat duplikat nih, ada 8 poin. Nah jadi yang pertama itu adalah melaporkan dari kepolisian menyatakan kehilangan STNK. Tapi ini bukan melaporkan kehilangan STNK, itu bukan di polsek kayak tadi. Itu kan polsek udah kemana coba? Ke bagian Polres Bandung yang ada di Soreang. Sementara saya di bagian Kabupaten Bandung, jauh, itu adalah PR sekali. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita masih di bagian Polres Bandung Soreang ya. Kita meminta BAP atau berita acara pemeriksaan kehilangan yang ada di Reskrim, itu masih di Polres Bandung bagian Soreang ya, karena saya berada di kabupaten. Nah yang ketiga, cek fisik. Nah cek fisik tadi kan udah tuh di Samsat. Yang keempat, bukti iklan surat media, surat kabar yang ada di 2 media. Jadi kita diminta untuk melaporkan kehilangan STNK kita, diiklankan, jadi dipasangkan di koran. Nah dipasangkan di koran, kebetulan karena ini adalah pengalaman pertama saya, jadi itu nyari informasinya sangatlah PR banget, mengiklankan kehilangan STNK. Nah gimana caranya? Karena di sini aku mau sharing dan aku akan memberikan contekan pada kalian. Tenang, aku bakal kasih tahu. Oh ya, untuk kontak personalnya dan juga alamat webnya untuk koran media cetak bakalan aku share di kolom bawah ya, di komentar bawah. Jadi tenang aja. Jadi aku lanjut dulu yang keenam nih, fotokopi STNK BPKB asli. Ini itu udah kan tadi di Samsat. Dan yang ketujuh adalah surat pernyataan surat kuasa permohonan duplikat, itu juga udah tadi di Samsat ya. Kertas kuning tadi loh yang kita urus sampai harus nyari tukang foto, dan juga nota dinas dari Sakalantas. Nah tapi di nomor 8 ini saya nggak diwajibin sih, jadi saya nggak terlalu tahu bagaimana prosedurnya untuk pengurusan nomor 8 ini, yaitu nota dinas dari Sakalantas. Nah karena apa ya, rumah saya dekat nih dari oh ya lupa ada satu lagi nih, surat pengantar dari Infolahta dari Polda Jabar. Nah jadi pokoknya kita minta surat pengantar dari Polda Jabar, itu di bagian Infolahta gitulah pokoknya. Nah kebetulan karena rumah saya lumayan dekat sama Polda Jabar, jadi saya memutuskan untuk ke Polda Jabar dulu. Tapi ternyata tuh salah, dari Bapak Polda Jabarnya, Pak Polisi yang bertugas di Polda Jabar itu mengarahkan, ini tuh nggak bisa tiba-tiba teteh ke Polda Jabar gitu. Jadi harus berurutan sesuai dari nomor 1, 2, 3 sampai 8 tadi. Nah jadi yang pertama itu setelah tadi teteh ke Samsat udah kan ngurus semuanya ya, otomatis teteh harus ke bagian ke Polres ya, masih Polres ya, ke Polres yang ada di kabupaten itu Soreang yang jauh di sana. Nah kemudian baru teteh bisa mengiklankan kehilangan STNK yang ada di surat
kabar. Kemudian baru deh teteh bisa ke Polda Jabar karena ini ada di tahap akhir, kata bapaknya gitu. Aduh, PR juga lagi ya. Nah tapi karena saya orangnya nggak sabar jadi saya mencoba inisiatif untuk menguruskan dulu pengiklanan kehilangan STNK saya yang ada di media cetak. Saya memilih dua media cetak, yaitu Tribun dan juga Pikiran Rakyat. Nah pada saat saya awal-awal searching nih bagaimana cara mengiklankan kehilangan di contoh Pikiran Rakyat. Nah ternyata kotak CV-nya tuh nggak langsung ke bagian yang saya dapatkan ya, nggak langsung ke bagian Pikiran Rakyatnya ataupun ke Tribunnya, enggak. Jadi mungkin karena namanya bisnis ya, jadi di bawahnya itu kayak lebih ke media lain, jadi lebih menyulitkan saya juga, dan harganya juga ternyata lebih mahal. Nah akhirnya saya memutuskan untuk langsung datang ke Tribun, yaitu yang ada di Jalan Soekarno-Hatta karena dia rada dekat. Kemudian ke PR, Pikiran Rakyat, itu ada di dekat alun-alun pokoknya ya, sekalian jalan-jalan. Oh ya teman-teman juga, kalaupun misalkan ingin memasang iklan ke surat kehilangan apapun itu yang berada di media cetak, karena di sini kan kasusnya STNK ya, jadi jangan tiba-tiba langsung nyelonong datang aja guys, jangan kayak saya. Kalian harus bekal, yaitu surat kehilangan dari Polsek dan juga fotokopi. Nah itu syaratnya. Nanti kalian bisa bayar tunai. Untuk bayar tunainya itu 25.000 di Tribun. Nah itu untuk 2 baris ya teman-teman, karena pada umumnya sih 2 baris kalau surat kehilangan. Nah untuk yang di PR itu sama persyaratannya, surat kehilangan dari Polsek dan juga fotokopi KTP. Dan untuk 2 baris iklan di PR itu kurang lebih sebesar 45.000. Nah insya Allah langsung diproses pada hari itu juga untuk pengiklanan di koran pada besok harinya. Nah seperti itu. Oh ya, untuk tarif 25.000 dan juga yang tadi ya yang saya sebutkan itu yang biasa aja. Pokoknya ada pilihannya, yang ada 2 pilihan dan saya pilih yang biasa aja sih. Terus kemudian karena kita diminta, tujuannya untuk mengiklankan kehilangan STNK kita di media cetak tuh apa? Nah sebenarnya kita tuh diminta untuk kwitansi bayar si media cetaknya itu nanti bakalan diminta sama petugas yang ada di Samsatnya, dan juga nanti korannya. Jadi bukti bahwa teman-teman sudah mengiklankan kehilangan STNK yang ada di koran tersebut, nanti itu digunting sama teman-teman, terus nanti ditempel deh ke map yang tadi kita urus waktu di Samsat. Nah seperti itu. Nah terus aku mau ngasih tahu juga, dan untuk proses pengiklanan, kalaupun memang kan sudah jadi, kwitansi bayar tersebut akan bisa diambil 1 hari setelah proses pengiklanan. Jadi nggak bisa tiba-tiba teman-teman hari ini janjian mau bikin iklan, udah ngasih persyaratan, terus teman-teman hari ini udah bayar, terus teman-teman minta kwitansinya. Nggak bisa kayak gitu. Jadi teman-teman harus ya pelan-pelan, kayak udah bayar, udah janjian, udah memberikan persyaratan, nanti nunggu sehari baru besoknya bisa mendapatkan kwitansi tersebut, dan juga nanti dikasih korannya. Seperti itu. Tahap saya baru sampai situ. Saya belum ke Polres dan juga belum ke Polda. Next video selanjutnya saya akan share bagaimana pengalaman saya menuju ke Polres yang jauh di sana.